semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya kita dapat berkumpul untuk belajar bersama-sama di sini, dan tak lupa juga kita sholawat serta salam pada Nabi Muhammad SAW. Beliaulah pelajaran surat Maulid Umat ya. Perkenalkan saya Rahayani Asmawati di sini sebagai moderator yang akan memoderasi kelompok 5. Dan sebelumnya saya akan perkenalkan anggota kami. Yang sebelah kanan saya sudah ada pemateri pertama, yaitu saudara Fikri, saudari Anissa, dan saudari Syifa. Topik yang akan kita bahas pada kali ini adalah prinsip-prinsip tentang konsumsi. Yang pertama ada pengertian konsumsi yang akan dibacakan dan dijelaskan oleh saudara Fikri. Padanya kali ceritanya. Langsung saja ke pengertian konsumsi. Secara umum terdapat perbedaan di antara para pakar ekonomi dalam mendefinisikan konsumsi. Namun konsumsi seringkali didefinisikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan pelaku konsumsi atau orang yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan disebut konsumen. Dengan demikian konsumsi berkaitan dengan penggunaan hasil usaha manusia untuk dikonsumsi demi memenuhi kebutuhan. Menurut amanan konsumsi adalah permintaan, sedangkan konsumsi penyediaan atau penawaran. Kebutuhan konsumen yang kini telah diperhitungkan sebelumnya merupakan insentif bagi kegiatan ekonomi sendiri. Lebih lanjut, amanan mengatakan semakin tinggi kita menaiki jenjang peradaban, semakin kita terkalahkan oleh kebutuhan fisiologis karena faktor psikologis. Cita rasa seni, keaktifan, dorongan-dorongan untuk pamer, semua faktor ini memainkan peran yang semakin dominan dalam menentukan bentuk lahiriah konkret dari kebutuhan fisiologis kita. Dalam suatu masyarakat primitif, konsumsi sangat sederhana karena kebutuhannya sangat sederhana. Sebaliknya, peradaban modern telah menghancurkan kesederhanaan tersebut dengan berbagai kebutuhan. Jadi dari definisi di atas dapat dipahami bahwa konsumsi adalah suatu aktivitas memakai atau menggunakan konsumsi produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh para produsen atau konsumsi. Juga berarti segala tindakan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa demi terpenuhi kebutuhan. Secara ekonomi, tindakan pertama yang dilakukan seseorang apabila memperoleh pendapatan atau kekayaan merupakan membelanjakan atau mengeluarkannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya. Tindakan lebih lanjut adalah mempergunakan barang-barang itu baik yang sekali habis dipakai maupun tidak. Tindakan ini disebut dengan tindakan konsumsi. Menurut Ilfi Nurdiana, konsumsi pada hakikatnya merupakan pengeluaran sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Konsumsi meliputi keperluan, kesenangan, dan kemewahan. Kesenangan dan kemewahan diperboleh dengan syarat tidak berlebihan, yaitu melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh, tidak pula melampaui batas-batas makanan yang diharapkan. Allah SWT berfirman, wa qalu wasrobu wal tusrifu innahu liyuhibbul musrifin. Maka makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Rasulullah SAW bersabda, makan dan minumlah, bersedekah, serta berpakaianlah dengan tidak berlebihan. Islam telah memberikan tuntunan untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek duniawi, melainkan juga harus memenuhi kebutuhan jangka panjang akhirat. Permintaan harus dihentikan setelah kebutuhan duniawi terpenuhi karena ada kebutuhan akhirat yang harus dibayar, yaitu zakat. Ini berarti bahwa Islam sangat menekankan keseimbangan dan mengikuti jalan tengah sebagai norma. Oleh karenanya bagi seorang muslim sebelum melakukan konsumsi bukanlah bagaimana ia memaksimalkan nutrisinya, melainkan bagaimana menyimpangkan atau menemukan semua kebutuhannya. Kebutuhan adalah konsep nilai jika keinginan ditentukan oleh konsep
ditelitinya, maka kebutuhan dan perspektif Islam disebutkan oleh konsep masalah. Tujuan syariah adalah kesejahteraan umat manusia, maslahat ibad semua orang dan semua barang dan jasa yang mempengaruhi masalah kesejahteraan dapat disebut kebutuhan umat manusia. Sudah. Jadi sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, pengen ngerendam nih ya kalian. Ini kan kita nggak ada dosennya. Coba renungin kayak dalam hatinya tuh kayak rasa kalian udah jauh-jauh ke sini, banyak yang rantau ke sini gitu ya. Cobalah gitu kayak ada masalah gimana gitu, kayak di sini kan kalian niat lurusin niat lagi di sini gitu. Ya gitu. Ya mohon ya untuk menghargai sebentar aja gitu temennya, dan coba didengarkan karena ini kan kita di sini kan belajar gitu. Jemut kek. Ya, selanjutnya sebelum tadi kan belum dijelasin ya, baru dibacain aja. Nah, jadi pengertian konsumsi itu menurut secara umumnya itu kan penggunaan konsumsi itu didefinisikan kayak secara umumnya itu penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sesama. Nah, untuk menurut amanah ini konsumsi adalah permintaan, dan menurut Bu Ilvi Nurdiana, konsumsi itu hakikatnya merupakan mengeluarkan sesuatu untuk kebutuhan. Nah, jadi dari tiga definisi itu, konsumsi itu aktivitas menggunakan aktivitas memakai untuk memenuhi kebutuhan. Nah, aktivitas memakai mengurangi gimana ya? Dia aktivitas memakai dalam rangka mengurangi nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. Nah, apa yang dikurangi itu? Yang dikurangi itu harta, ya kan? Untuk kebutuhan apa? Seperti kayak konsumsi contohnya makanan yang kita konsumsi. Nah, dalam Islam harus diperhatikan halal dan haramnya. Nah, jadi poinnya gitu, konsumsi itu suatu aktivitas memakai untuk memenuhi kebutuhan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, prinsip-prinsip konsumsi yang akan dibacakan oleh Syifa. Prinsip-prinsip konsumsi, ada 3 prinsip dasar konsumsi yang digariskan oleh Islam, yakni konsumsi barang halal, konsumsi barang suci dan bersih dan tidak berlebihan. Ketiga, prinsip dasar. Pertama, prinsip haram. Seorang muslim diperintahkan oleh Islam untuk memakan makanan halal dan tidak mengambil yang haram. Al-Quran menyatakan, makanlah makanan yang halal, lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan berdakwahlah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Di ayat lain, Al-Quran menyebutkan makanan haram. Diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi yang disembelih atas nama selain Allah. Prinsip halal haram juga berlaku bagi hal lain selain makanan. Pemeluk Islam diharuskan membelanjakan pendapatannya hanya pada barang yang halal saja, dan dilarang membelanjakan pada barang yang haram seperti minuman keras, narkotika, pelacur, judi, kemewahan, dan sebagainya. Kedua, prinsip kebersihan dan menyehatkan. Al-Quran memerintahkan manusia, hai
sekalian manusia, makanlah makanan halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Di tempat lain, kitab suci Islam itu berbicara kepada para pemeluknya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik dan kami memberikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Yang ketiga ada prinsip kesederhanaan. Prinsip kesederhanaan dalam konsumsi berarti bahwa orang harusnya mengambil makanan dan minuman sekadarnya dan tidak berlebihan, karena makanan berlebihan itu berbahaya bagi kesehatan. Al-Quran menyatakan, makanan dan minumlah, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Demikianlah memenuhi perut sehingga terlalu kenyang adalah terlarang. Sebaiknya terlarang juga jika seseorang menjalani praktik menjauhi makanan seperti yang dilakukan oleh Robif dan pendeta, serta mencegah diri dari beberapa jenis makanan yang telah dinyatakan halal oleh Allah. Dari dia mempercepat waktu, selanjutnya akan dibacakan oleh Darisa. Tentang masalah sebagai perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah. Kegiatan konsumsi merupakan salah satu kegiatan yang pokok dalam segi kehidupan makhluk hidup. Dalam hal ini, terkadang konsumsi yang dimaksud adalah tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pokok, yaitu makan dan minum. Tetapi konsumsi yang ada merupakan pemenuhan akan kebutuhan pokok serta untuk pemenuhan kebutuhan sandang dan papan. Hal ini harus dilaksanakan secara terencana sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia. Jangan sampai mencapai pada besar-besar daripada tiang, yaitu lebih besar pengeluaran daripada pendapatan, sehingga konsumen harus menjadi konsumen yang rasional dalam berkonsumsi. Jangan sampai menjadi konsumen yang konsumtif. Banyak faktor yang mempengaruhi seorang terhadap suatu produk. Produsen perlu mempelajari faktor-faktor tersebut agar program pemasarannya dapat lebih berhasil. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah faktor ekonomi, psikologi, sosiologis, dan antropologis. Teori perilaku konsumen mempelajari bagaimana manusia memilih di antara berbagai pilihan yang dihadapinya dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Ada 3 nilai dasar yang menjadi fondasi bagi perilaku konsumsi masyarakat muslim. 1. Keyakinan akan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat. Prinsip ini mengarahkan seorang konsumen untuk mengutamakan konsumsi untuk akhirat daripada dunia, mengutamakan konsumsi untuk ibadah daripada konsumsi duniawi. Konsumsi untuk ibadah merupakan future consumption karena terdapat balasan surga di akhirat. Sedangkan konsumsi duniawi adalah present consumption. 2. Konsep sukses dalam kehidupan seorang muslim diukur dengan moral agama Islam dan bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi moralitas, semakin tinggi pula kesuksesan yang dicapai. Kebajikan, kebenaran, dan ketakwaan kepada Allah merupakan kunci moralitas Islam. Kebajikan dan kebenaran dapat dicapai dengan perilaku yang baik yang bermanfaat bagi kehidupan dan menjauhkan diri dari kejahatan. 3. Kedudukan harta merupakan anugerah Allah dan bukan sesuatu yang dengan sendirinya bersifat buruk, sehingga harus dijauhi secara menyeluruh. Harta merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup jika diusahakan dan dimanfaatkan dengan benar. Ya, Ibu, itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Dan kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.